dah. Aduh, apa? Masa-masa yang usia saya ini, ibaratnya apa salahnya kita berbuat kebaikan seperti jalannya master. Karena di sana saya lihat itu kita perlu berbuat baik dan kebijaksanaan yang baik untuk sesama. Hendra Mulyono, pria 65 tahun ini memutuskan beralih dari kesibukannya di dunia bisnis dengan mencurahkan waktunya pada misi kemanusiaan bersama Yayasan Buddha Seci. Perkenalannya dengan Seci berawal dari salah satu pelanggannya yang menceritakan mengenai lembaga tersebut yang kemudian mengantarkannya pada perjalanan spiritual. Terinspirasi oleh ajaran Master Cheng Yen, ia terus berkomitmen menjalankan misi amal, meneruskan semangat kebaikan dan kepedulian bagi sesama melalui Yayasan Buddha Seci Indonesia. Saya namanya Hendra Mulyono Saputra, usianya 65 tahun. Cekkan ulang ya di dokter, terus sama nanti perkembangannya ya kalau ada apa-apa dilaporin aja ya. Memang tadinya ada kegiatan-kegiatan ya biasa usaha di pasar apa ya. Sekarang karena sudah diwakili sama anak, jadi saya sedikit mengurangi aktivitasnya. Jadi saya mengalihkan aktivitas di Seci. Suka boleh kasih tahu ini lagi ngeliat apa, terus hari ini ada acara apa sih? Ini hari sebenarnya banyak acaranya ya. Tiap Sabtu di bulan pertama itu biasa kita ada bantuan-bantuan. Nah, seperti biaya hidup, terus pengobatan untuk bantuan anak-anak asuh. Nah, itu semua kita ini ada pos-posnya masing-masing yang disiapkan gitu. Ya. Ini yang tambahan ya? Yang tadi tambahan, ini yang masih lama. Ya itu karena gini ya, memang saya juga awal-awalnya kan hanya mengikuti ya dari jalan ceritanya Master, dan saya juga melihat dengan susah payah penerjunan usaha Master ya, dan saya juga tertarik begitu. Hati nurani saya juga lihat kita mesti harus banyak membantu ya sesama, saling tolong menolong, karena mereka itu banyak yang seperti katak di dalam tempurung yang ibaratnya sudah tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi dengan keadaan sekarang yang ekonominya lagi sulit. Ini salah satu yang dibantu tadinya gizi buruk. Setelah dibantu pemulihannya bagus. Ya selama ini ya dipantau terus ya dari ya, kesehatannya kurang baik sampai sekarang sudah bisa jalan, tinggal perkembangannya pembicaraannya aja. Jalannya jadi kuat nih. Memang selama saya survei juga itu kita harus telusurin rumah-rumah Kanenhu itu di mana. Nah, gitu kita pun jalan kaki. Kita cari dari gang ke gang, dari yang boleh kata pelosok-pelosok jalan yang kecil pun kita jalanin. Saya sudah cukup bersyukur karena hidup sudah ya mencukupi ya. Udah bersyukur dikasih hidup lebih baik dari mereka. Udah bisa bikinnya? Ini bikin apa nih? Tawa, nama ya. Kita pacu mereka itu untuk bisa berusaha, bukan mengharapkan doang. Kalau dari yayasan kita bantu full, itu biasanya mereka
mengharapkan aja, karena nggak ada usahanya. Kalau mereka dibantu dengan ada bantuan-bantuan dengan jeripaya diri sendiri, mereka kan akan berjuang. Di situ kita juga ceritakan masalah untuk bantuan-bantuan ini yang kita bantu sebenarnya dari relawan yang menggalang dana dengan sedikit demi sedikit. Itu perjuangan relawan, ya kita juga harus jangan sampai menyia-nyiakan, karena itu benar-benar untuk masyarakat benar-benar yang membutuhkan. Memang ini bagusnya di sini kita ada kunjungan terus ya, pemantauan biasanya minimal tuh ya kita ada waktu kita bisa kunjungi ya. Dengan pasien-pasien terutama yang sakit, kita lebih sering pemerhatiannya, mereka lebih ada terhibur. Nah, kedua juga kan kita bisa tahu perkembangan mereka. Yang selama ini saya ikuti jalan ini atau ya kayak saya pantau, semua bagus. Ibaratnya perkembangannya bagus ya. Mereka pemulihannya pun bagus. Nah, dari sana biasanya kita juga selalu dampingin terus sampai benar-benar mereka pulih dan sehat. Memang semua pengalaman-pengalaman yang kita jalan ini mendapatkan pengalaman-pengalaman baru juga ya. Karena apa yang tadinya pun kita tidak tahu, jadi kita bisa belajar dan mengerti. Selain terlibat dalam misi amal, Hendra juga memperluas ladang berkahnya dengan menjadi seorang relawan pemerhati di Seceh Hospital. Keterlibatannya sebagai relawan juga membawa perubahan besar dalam dirinya ke arah yang lebih baik. Kadang-kadang kan kalau banyak bicara di luaran kan ya, atau di keluarga kadang-kadang mereka selalu kan bilang, kamu di rumah sakit kan banyak penyakit, banyak orang-orang yang sakit, apa nggak takut tertular? Nah, tapi kan kita tujuannya untuk berbuat amal. Ya kalau memang saya bilang udah mendapatkan penyakit itu udah takdir saya. Ya, kita harus bisa menerima takdir. Nggak bisa kita menghindar dari takdir ya. Karena penyakit itu kan bukan dari di rumah sakit aja. Di tempat umum pun pasti ada. Jadi kita juga harus percaya diri aja. Oh lagi nunggu ya sih. Gimana habis check up? Memang ini pun saya juga di Seceh Hospital ini belum begitu lama. Karena saya masih belajar juga. Jadi memang harus ya banyak tanya dan diskusi sama yang lebih berpengalaman. Cocok. Ya gimana? Sehat? Tiketnya di MCU ya? Iya. Semua relawan mesti ada bimbingan-bimbingan dari yang berpengalaman. Karena dari yang berpengalaman itu yang relawan baru pun akan jadi ikut terbawa arus. Iya. Ya ini sangat penting sekali sih ya. Kalau saya lihat memang kan di rumah sakit yang lain itu nggak ada seperti di sini ya. Itu pemerhati seperti penyambutan tamu ya, itu kadang-kadang mereka itu ada satu kesan yang menyenangkan ya.
bukan kita memang mengharapkan hormat orang ya, tapi kita menghormati orang. Jadi orang pun bisa menilai, oh rumah sakit ini sangat kasih dan banyak relawan yang benar-benar peduli. Dulu pun memang dari keluarga kan saya biasa tegas dan keras ya. Tapi setelah saya menjalani di Suci juga, saya merasakan juga bahwa saya harus bisa lembut. Dan itu saya pun memang belajar mengoreksi diri sendiri dulu. Kita bisa merubah diri kita, baru kita bisa merubah orang lain. Master begitu lemah lembut, walas asih. Saya udah anggap Master itu seperti dewa hidup yang benar-benar atau Buddha hidup yang benar-benar harus dicontoh. Karena saya lihat semua apa yang dia jalankan itu banyak membantu sekali di dunia ini.